Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fauzia. Pada acara pertama praktikum ciri-ciri makhluk hidup, kita akan melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua tentang gerak pada tumbuhan, yaitu seismonasti, niktinasti, dan geotropisme negatif. Yang perlu kita siapkan pada kegiatan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Ada alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Kegiatan selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang kita temukan. Ciri-ciri yang kita amati yaitu apakah makhluk itu bergerak, bernafas, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, dan memerlukan nutrisi. Tanaman pertama yang kita amati adalah tanaman kacang hijau yang kita temukan dari kecambah. Kemudian dia akan tumbuh menjadi besar bahwa terbukti kacang hijau melakukan tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua adalah tanaman putri malu. Tanaman putri malu peka terhadap rangsang, bila daunnya disentuh dia akan menutup. Seperti itu, dan akan menutup dengan cepat bila diberi dengan sentuhan yang lebih keras. Selanjutnya kita berpindah ke persawahan. Kita menemukan tanaman bawang. Tanaman bawang ini siap untuk panen karena dia sudah melalui fase pertumbuhan. Yang kedua yaitu tanaman jagung. Tanaman jagung ini sedang berkembang mengeluarkan bunga. Yang ketiga adalah tanaman padi. Makhluk hidup selanjutnya yaitu dari kelompok hewan. Ada ikan yang berada di akuarium, bergerak, berenang, dan sedang makan. Kemudian kita bisa lihat ada dua makhluk hidup yaitu ayam dan bebek yang sedang makan bersama. Ini makhluk hidup selanjutnya yaitu kucing. Kucing sedang memenuhi nutrisi makan. Makhluk hidup yang terakhir adalah kambing yang sedang makan di dalam kandang. Setelah kita selesai mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, kemudian hasilnya dituangkan dalam tabel hasil pengamatan. Bisa dilihat di tabel hasil pengamatan bahwa seluruh makhluk hidup yang ditemukan memiliki ciri-ciri makhluk hidup, sehingga semuanya dapat dikatakan sebagai makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Kegiatan yang kedua, kita akan mengamati gerak pada tumbuhan. Yang kita akan pertama adalah melakukan alat dan bahan. Ada alat tulis, tabel pengamatan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 2 pot tanaman kacang hijau, kemudian 2 pot tanaman putri malu, kemudian ada kardus yang nanti kita tutup dengan plastik berwarna hitam, dan timer atau stopwatch. Percobaan pertama yaitu seismonasti. Kita lihat pada pot A, tanaman putri malu akan diberikan beberapa sentuhan yang berbeda. Yang pertama, sentuhan halus. Disentuh secara halus, daun putri malu tidak menutup, tidak merespon. Kemudian kita lihat diberikan sentuhan dengan sedang. Terjadi respon, tetapi responnya sangat lambat. Kemudian yang ketiga, kita beri sentuhan dengan keras. Bisa dilihat bahwa respon tanaman putri malu langsung menutup dengan cepat. Percobaan selanjutnya yaitu tentang gerakan niktinasti pada putri malu. Ada 2 pot A dalam kondisi terang dan pot B nanti kita beri perlakuan dengan ditutup dengan kardus yang sudah dilapisi warna hitam. Selama 30 menit ke depan dengan stopwatch, kita nanti akan hitung selama 30 menit. Letakkan kardus hitam ini untuk menutupi pot B dengan hati-hati, usahakan tidak ada gerakan
yang keras. Kita hitung mulai dari sekarang. Setelah 30 menit, kita akan hentikan waktunya dan kita akan lihat perbedaannya. Pot A yang ada di kondisi terang masih terlihat daun-daunnya terbuka. Dan kita akan lihat di pot B yang kita tutup dengan box hitam, apa yang terjadi. Kita buka secara perlahan-lahan. Ya, bisa dilihat bahwa tanaman di pot B daun-daunnya menutup. Bisa dilihat perbandingannya antara pot A dan pot B. Pot A yang diletakkan dalam kondisi terang, daunnya tetap terbuka, dan pot B yang diletakkan di dalam box hitam, daunnya menutup. Setelah melakukan percobaan tersebut, kita catat hasil pengamatan kita pada gerakan seismonasti dan iktinasi pada lembar pengamatan. Percobaan selanjutnya yaitu mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Kita siapkan terlebih dahulu 2 pot kacang hijau, ada pot A dan pot B. Pot A ditempatkan tegak lurus, sedangkan pot B diletakkan horizontal atau miring. Kita akan melakukan pengamatan selama 7 hari ke depan. Hari pertama kita amati sampai hari ke-7. Di video bisa terlihat perbedaannya arah pergerakan tumbuh dari kacang hijau antara pot A dan pot B. Setelah itu hasilnya kita catat setiap hari di lembar pengamatan.